Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tren sekuler. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Kang Ramadhan Fayansyah, dan Siti Yuliani Hovifah. Baik, yang pertama pengertian tren sekuler. Tren sekuler adalah gerakan berjangka yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, kenaikan dan penurunan secara keseluruhan, dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Perlu diketahui bahwa tren sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Pada umumnya garis tren digambarkan sebagai suatu garis yang linear. Kenyataannya garis tren tidak selalu linear. Misal, kurva konvers dan kurva berthread. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, perumusan tren sekuler. Y sama dengan A plus B dalam kurung X, di mana Y nilai variabelnya pada suatu waktu tertentu, A perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak, B kemiringan garis tren, X periode waktu deret berkala. Metode dalam tren sekuler. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasa dipakai adalah 1. Metode semi-Everett, 2. Metode least square. Baik, yang pertama metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini dilakukan untuk meramalkan Y karena teliti. Persamaan tren yang akan dicari adalah Y seperti yang ada di PPT. Y sama dengan data berkala atau time series sama dengan taksiran nilai tren. AO sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu atau hari, minggu, bulan, dan tahun. 1. Untuk ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Selanjutnya di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan, di atas 0 diberi tanda positif, di bawahnya diberi tanda negatif. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu yang pertama contoh kasus untuk jumlah data ganjil. Data penjualan per unit PT Sigit Makmur tahun 1995 sampai 1999. Pada tahun 1995 penjualannya adalah 130. Di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1996 penjualannya sebesar 145. Kemudian di tahun 1997 penjualannya adalah 150. Kemudian pada tahun 1998 penjualannya mencapai 165. Dan yang terakhir pada tahun 1999 penjualannya adalah 170. Kemudian dari tabel ini dianalisis menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil. Yang pertama tahun 1995 penjualannya 130, kemudian X-nya min 2, X kuadratnya 4, dan XY-nya min 260. Pada tahun 1996 penjualannya 145, X-nya min 1, X kuadratnya 1, dan XY-nya min 145. Di tahun berikutnya, di tahun 1997 penjualannya 150, X-nya 0, X kuadratnya 0, dan XY-nya juga 0. Di tahun 1997 ini merupakan titik tengah dari pencarian data. Di tahun berikutnya, di tahun 1998 penjualannya 165, X-nya 1, X kuadratnya 1, dan XY-nya 165. Di tahun terakhir, di tahun 1999 penjualannya 170, X-nya 2, X kuadratnya 4, dan XY-nya 340. Totalnya penjualannya adalah 760 dan X kuadratnya totalnya 10, sedangkan XY-nya totalnya adalah 100. Untuk mencari nilai A dan B, yaitu rumusnya A sama dengan 760 hasil dari total penjualan dibagi 5. Kemudian hasilnya 152. Dan B, jumlah dari XY dibagi 10, hasilnya 10. Maka persamaan trennya Y sama dengan 152 plus 10X. Dari persamaan fungsi Y di atas, maka nilai tren dari tahun 1995 sampai 1999 dapat diketahui.
Pada tahun 1995 penjualannya 132. Pada tahun berikutnya penjualannya 142. Pada tahun 1997 penjualannya 152. Di tahun 1998 penjualannya adalah 162 dan di tahun terakhir penjualannya 172. Dari persamaan fungsi Y dapat disusun ramalan penjualan pada tahun berikutnya untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran penjualan. Rumusnya adalah Y dalam kurung 2000 ini adalah tahunnya, sama dengan 152 ditambah 10 dalam kurung 3 sama dengan 182. Ramalan penjualannya di tahun 2000 penjualannya mencapai 182. Kemudian di tahun berikutnya mencapai 192. Di tahun 2002 mencapai 202 dan di tahun 2003 mencapai 212. Kemudian di tahun terakhir yakni tahun 2004 mencapai 222. Selanjutnya untuk mencari jumlah data yang genap. Yang tadi itu kan yang ganjil, kemudian yang sekarang adalah data yang genap. Data penjualan per unit PT Nugraha Sulistyo tahun 1995 sampai tahun 2000. Pada tahun pertama yakni tahun 1995 penjualannya mencapai 130. Di tahun berikutnya mencapai 145. Kemudian di tahun 1997 mencapai 150. Di tahun 1998 mencapai 165. Di tahun berikutnya mencapai 170 dan di tahun terakhir yakni tahun 2000 mencapai 185. Kemudian dari data tadi kita analisis menggunakan metode least square lagi. Di tahun pertama di tahun 1995 penjualannya 130, X-nya min 5, X kuadratnya 25 dan XY-nya min 650. Di tahun berikutnya penjualannya akan mencapai 145, kemudian X-nya min 3, X kuadratnya 9, XY-nya min 435. Di tahun 1997 penjualannya 150, X-nya ditemukan min 1, X kuadratnya 1, dan XY-nya min 150. Di tahun 1998 penjualannya 165, X-nya 1, X kuadratnya 1, dan XY-nya 165. Di tahun 1999 penjualannya 170, X-nya 3, X kuadratnya 9 dan XY-nya 510. Kemudian di tahun terakhir yakni tahun 2000 penjualannya mencapai 185, X-nya adalah 5, X kuadratnya 25 dan XY-nya 925. Totalnya dari penjualan adalah 942. Total dari X kuadrat 70 dan total dari XY 365. Kemudian mencari nilai A dan B. A sama dengan 945 dibagi 6 sama dengan 157,5. Kemudian B-nya sama dengan 365 dibagi 70 sama dengan 5,21. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan trennya dapat diketahui yaitu Y sama dengan 157,5 ditambah 5,21X. Maka nilai tren dari tahun 1995 sampai 2000 dapat diketahui. Pada tahun 1995 penjualannya 131,45 sama dengan 131. Di tahun 1996 penjualannya 141,87 sama dengan 142. Kemudian di tahun 1997 penjualannya 152,29 sama dengan 152. Dan di tahun 1998 penjualannya 162,71 sama dengan 163. Di tahun 1999 penjualannya mencapai 173,13 sama dengan 173. Dan di tahun 2000 penjualannya 183,5 sama dengan 184. Dari data di atas kita dapat mengetahui ramalan penjualan pada tahun 2001 sampai 2005. Di tahun 2001 penjualannya mencapai 193,97 sama dengan 193. Di tahun 2002 mencapai 204,39 sama dengan 204. Di tahun berikutnya mencapai 214,81 sama dengan 215. Di tahun 2004 mencapai 225,23 sama dengan 225. Dan di tahun 2005 mencapai 235,65 sama dengan 236. Kesimpulannya, tren sekuler adalah gerakan berjangka yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan
dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Perlu diketahui bahwa tren sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan garis yang menunjukkan hubungan antara nilai variabel dengan waktu. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting adalah metode yang biasa dipakai, merupakan metode semi-average dan metode least square. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.